Yang saya baca dalam kitab dari Amirul Mukminin, sebuah Amirul Mukminin oleh orang dianggap ini khalifah kelima. Dan bagusnya namanya Umar ibn Abdul Aziz. Dia yang mendobrak, mengadakan revolusi total dalam soal politik. Umar bin Abdul Aziz sampai dia tidak mau pakai kuda kerajaan. Dia pakai kudanya sendiri yang kurus. Dia tidak mau tidur di istana. Dia mengadakan satu perubahan politik, revolusi politik Umar bin Abdul Aziz. Apa kata dia? Di dalam pilar-pilar bernegara itu, yang pertama kali musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Apakah raja, apakah sultan, apakah khalifah, apakah presiden, yang penting musyawarah. Itu intinya dalam bernegara. Jangan sampai tidak musyawarah. Musyawarah, keputusan musyawarah itu menjadi kebijaksanaan, bukan keputusan pribadi, bukan keputusan pribadi menteri, kemauan menteri, tidak. Tapi yang dijadikan kebijaksanaan itu adalah hasil musyawarah. Ini prinsip dalam Islam. Memilih pemimpin musyawarah. Subhanallah. Wasyawirhum fil amri. Rasulullah yang Nabi langsung dapat wahyu dari Allah. Tapi Allah ajarkan wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad, walaupun kau dapat wahyu dari saya, kau sebagai Rasul, kau Nabi, untuk pelajaran pada umatmu, wasyawirhum fil amri, engkau Muhammad bermusyawarah dengan sahabat-sahabatmu. Ini Islam. Mau jadi raja, mau jadi khalifah, mau jadi presiden, mau jadi apa lagi? Saya lupa. Sultan. Persilakan, itu hanya nama. Sultan, khalifah, presiden, raja, itu imam. Imamnya rakyat yang harus ditaati. Maka harus ada imam di dalam masyarakat ini. Harus ada pemimpin. Tidak ada pemimpin berbahaya rakyat ini. Ini dalam Islam, maka wajib mendirikan negara. Aklan wa syar'an. Musyawarah itu termasuk pilar bernegara. Yang kedua, kata Umar bin Abdul Aziz, pilar bernegara itu amanah. Antu adul amanati ila ahliha. Berikan jabatan-jabatan negara itu kepada ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT. Jangan sembarangan mengangkat ketua RW. Jangan sembarangan mengangkat kepala desa. Jangan sembarangan mengangkat camat. Jangan sembarangan mengangkat bupati. Jangan sembarangan mengangkat gubernur. Jangan sembarangan memilih presiden. Jangan sembarangan meletakkan menteri. Jangan sembarangan menjadi anggota DPR. Antu adul amanah ila ahliha. Berikanlah jabatan-jabatan ini kepada orang yang profesional. Alangkah bagusnya Islam ini. Wa idza hakamtum nanas antakum bil adli. Yang ketiga, keadilan, bukan kedoliman. Keadilan yang harus ditegakkan. Pertama, musyawarah. Yang kedua, berikanlah jabatan-jabatan ini kepada orang yang profesional, yang tidak pengkhianat. Ini Islam. Ini identitas Islam saya sampaikan kepada negara. Saya cinta sama Indonesia. Saya sampaikan pikiran saya ini kepada bangsa saya yang saya cintai, kepada NKRI yang saya cintai. Jangan sembarangan meletakkan manusia. Anzil nas manazilahum, kata Rasulullah. Letakkan manusia pada tempatnya. Jangan keliru menempatkan orang. Jangan keliru menempatkan menteri. Jangan keliru menempatkan pejabat. Ini Quran, bukan surat Ma'mun. Antu adul amanati ila ahliha. Yang ketiga, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Keadilan, bukan kedoliman. Sampai Quran memesan, la tajrimannakum sana qaumin ala alla tajulu idilu huwa aqrabu littaqwa. Jangankan karena kebencianmu pada satu kelompok, kemudian mendorong engkau, kebencianmu mendorong engkau untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah kepada siapapun saja, kepada yang disenangi adil, kepada yang tidak disenangi adil, kepada keluarga adil. Keadilan itu yang penting dalam suatu negara. Unsur negara yang termasuk penting, pilar negara ada satu, keadilan. Jangan ada kedoliman dalam negara ini. Siapa yang meletakkan masa depan hukum sama? Bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan
bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Jepang, dari Australia. Yang meletakkan manusia depan hukum ini junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Makhzumiyah nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung, ini anaknya orang gede, ini anaknya orang besar, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Zaid bin Thabit untuk menghadap Rasulullah. Usama bin Zaid, bukan Usama bin Zaid, Usama bin Zaid. Di antara Usama ini orang yang disenangi Rasulullah. Coba Usama kau menghadap Rasulullah, kasih tahu, ini anaknya orang gede, ini anaknya orang besar, banyak jasanya, masa anaknya mau dipotong tangan? Menghadaplah Usama bin Zaid, cerita, berdirilah Rasulullah. Mudah-mudahan pidato saya ini didengar oleh penegak-penegak hukum ya ini. Amin. Mudah-mudahan pidato saya malam ini didengar oleh penegak-penegak hukum di Indonesia ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Sudah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa negara itu hancur? Rasul jelaskan, idza saraka fim asarifu taraku. Kalau yang nyolong orang gede, yang nyolong orang besar, mereka biarkan dan kadang-kadang malah dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, bangsa maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Ini yang istilah di Indonesia, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini yang terjadi. Apa sabda Rasulullah? Wa imullah, wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi. Inilah saudara-saudara yang terjadi. Maka keadilan ini pilar yang saya baca tentang politik Islam. Yang terakhir, alladzina immakanu fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Semua orang yang telah diberikan tempat oleh Allah, diberikan kedudukan oleh Allah, apakah ketua RT, apakah ketua RW, apakah lurah, apakah camat, apakah bupati dan seterusnya, orang-orang yang telah diberikan tempat oleh Allah, alladzina immakanu fil ardi aqamus shalah, tegakkan salat, keluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Akan terjadi negara baldatun thayyibatun kalau RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya semuanya amar ma'ruf nahi mungkar, baru Indonesia beres. Baru beres. Bagaimana kan beres? Polisinya ada Sambo. Mau beres negara? Baru dilantik jadi Kapolda Jawa Timur. Beberapa minggu ditangkap jual narkoba. Bagaimana negara akan beres kalau pejabat-pejabatnya masih kayak seperti yang ada ini? Ya tidak semua. Pejabat yang bagus banyak, yang tidak bagus juga. Ya iya. Nah inilah saudara-saudara yang saya sampaikan ini. Ya sebenarnya Pak Amin, saya kalau pidato begini 2 jam Pak Amin. Ini karena ya berhubung dan lain-lainnya, saya cuma menyampaikan. Inilah politik dalam Islam. Saya bicara soal politik Islam bisa panjang lebar. Ambil pokok-pokoknya itu. Hafal saya. Jadi jangan berkata politik itu jahat. Tidak benar itu. Politik tidak jahat. Yang jahat pelaku. Yang jahat pelaku.
Maka pelaku politik itu harus diberesin. Orang yang beriman pada Allah, orang yang kepingin masuk surga, orang yang takut neraka, itulah jadikan pejabat. Kalau dia tidak tahu tidak kenal surga, tidak kenal neraka, tidak tahu, tidak takut neraka, tidak ingin ke surga, pasti semau-maunya di permukaan bumi ini. Hanya orang yang ingin masuk surga, hanya orang yang takut pada api neraka, mereka yang akan hati-hati perbuatannya. Kata Pak Amin tadi, wa amilus sholihat, akan selalu wa amilus sholihat. Siapa yang amilus sholihat itu? Ya orang yang ingin masuk surga, yang takut masuk neraka. Kalau pemimpinnya tidak ingin masuk surga dan tidak takut api neraka, apa yang terjadi? Bisa saja menjual negaranya juga bisa, menjual rakyatnya juga bisa. Sudah tidak takut masuk neraka, tidak takut, tidak mau masuk surga, tidak tahu surga, tidak tahu neraka. Inilah identitas Islam. Saya tawarkan, bawalah identitasmu, tapi yang membawa persatuan. Jangan membawa identitas yang mengajar perpecahan. Saya tunjukkan bahwa identitasmu dimanapun saja, tapi dengan syarat kau hormati, kau hargai identitas orang lain. Inilah yang dimaksud Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini, bawa identitas tapi membawa persatuan, bukan identitas yang bikin perpecahan. Bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Kalau saya disuruh melepaskan Islam saya, loh, na'udzubillah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu Quran. Bawa identitasnya dengan syarat hormatilah identitas orang lain, hargailah identitas orang lain, jangan mencela identitas orang lain. Bawa identitas sendiri tapi hormati identitas orang lain. Ini namanya identitas yang membawa persatuan. Yang membawa perpecahan, membawa identitas. Saya bawa identitas Madura, maki-maki wong Jawa, maki-maki orang Sunda, itu yang bikin perpecahan. Saya bawa identitas saya, identitas Madura, tapi saya menghormati orang Jawa, saya hormati orang Sunda, saya hormati semua suku yang ada di Indonesia, hidup rukun dan damai dengan tidak mengurangi identitas saya sebagai orang Madura. Saya bawa identitas agama saya hormati agama lain. Yang membawa perpecahan itu membawa identitas, lalu maki-maki identitas orang lain. Ini yang tidak boleh. Selama kita bawa identitas dan menghargai identitas orang lain, menghormati identitas lain, apa salahnya? Bhinneka Tunggal Ika itu juga karena bermacam-macam identitas, tapi jadi satu. Kalau identitas mau dihilangkan, hilangkan Bhinneka Tunggal Ika. Tegas saya, mau menghilangkan identitas, hilangkan Bhinneka Tunggal Ika. Tegas. Identitas tidak bisa hilang, tapi dengan syarat saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Inilah barangkali saya sampaikan. Selamat kepada seluruh warga Muhammadiyah yang ke-58. Saya mengucapkan selamat. Mari kita hidup bersama-sama, ukhuwah Islamiyah kita eratkan. Persilakan saudara saya Muhammadiyah, lebarannya tidak sama dengan saya hormati. Dia dengan keyakinannya tidak usah saya, oh Pak Amin salah itu, enggak. Dengan keyakinan Pak Amin berpegangan kepada hisab, persilakan, yakin. Saya berpegang pada ru'yat, yakin. Kemudian saya kunut, Pak Amin tidak kunut. Saya tahlilan, Pak Amin tidak tahlilan. Saya maulidan, barangkali Pak Amin juga maulidan juga, barangkali sembunyi-sembunyi. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Muhammadiyah kembangkan dengan keyakinannya. Persilakan, saya NU dengan keyakinan saya, tapi tanpa salah menyalahkan, tanpa ejek mengejek. Mari kita hidup rukun menghadapi masa yang akan datang. Inilah harapan saya. Sekali lagi kepada Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Amin Rais, saya ucapkan terima kasih. Juga kepada Bapak Nur Hidayat sebagai tokoh-tokoh kita, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di masa yang akan datang, kesatuan dan persatuan umat Islam akan lebih konkret lagi. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajak semuanya, para santri, ikuti acara sampai selesai. Al-a'malu bi khawatimihah.
perbuatan itu sampai selesai pakai tamat. Jangan ada yang bergerak sampai nanti ditutup dengan doa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.